Businessman Opinion. Ya, mitra bisnis, terdakwa kasus penipuan dan penggelapan dana di Koperasi Simpan Pinjam KSP Indosuria, Henry Surya, divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Hakim menyebut kasus KSP Indosuria ini perkara perdata, bukan pidana, sehingga Henry dibebaskan dari segala dakwaan. Apa komentar Anda mengenai dibebaskannya Henry Surya dari kasus penggelapan dana KSP Indosuria ini? Silakan 633-9160, 633-9160. Ya, Indonesia ini beberapa kasus memang rentan ya, kalau menurut saya sih kalau utang piutang memang itu perdata. Tapi kalau ada unsur orang itu ditipu, ya dengan hormatnya ke Pak Hakim, ya itulah bisa ditarik ke pidananya lah, supaya negara ini orang ada pikirannya untuk melakukan penipuan. Jadi konsepnya diteliti dulu apa masalahnya. Kalau itu memang ada unsur penipuan, ya dikenakanlah pasal penipuan. Kalau pidana itu pengetahuan saya, dia bicara utang piutang. Tapi kalau penipuan itu sudah jelas ada pasalnya. Ya, selesai dari saya itu aja. Begini, kadang-kadang ya nasabah juga serakah. Kalau nasabah ini kan nggak mungkin dong bunga segitu gede. Nah itu serakah di situ. Nah, kedua juga pemerintah lemah dalam bidang hukum, ya nggak pengawasannya. Nah, sekarang kebakaran jenggot semua, nggak tahu mana benar ya nggak. Cuma yang kasihan juga, ya nasabah sekarang jadi korban, duit hilang. Nah, ente kan pintar kan, Indonesia kan ada istilah kan semua bisa diatur. Nah itulah, ya nggak. Bagi-bagi tahu, ada orang di Bali Bawan, enak kan. Nah itulah, jadi komentar sama aja, hukum kita tuh membre semua, apapun bisa terjadi di negeri ini. Ya, saya mau review ya. Saya itu tukang jalan, tiap hari di jalan. Saya melihat Indosuria begitu hebat, membuat kantor cabang seperti jamur tumbuh di musim hujan. Seperti Indomaret dan Alfamart di mana-mana, bukan di tempat yang murah dia sewa gedung. Di tempat-tempat yang mewah, termasuk di Jenderal Sudirman ada cabangnya, termasuk di segala tempat perumahan mewah dia bikin cabang, dan dia sewa ruko nggak murah itu. Cuman cara bayarnya saya nggak tahu sama ruko. Sebagai nasabah saya pasti akan tertarik karena begitu banyak cabang seperti Indomaret di mana-mana, kepercayaan kita pasti tinggi dan naruh uang di situ pasti besar. Itulah mafianya bos Indosuria itu, dan hari ini dia juga berbuat mafia lagi. Karena dia ini kita melihatnya cara dia memancing orang itu seperti mengkail ikan, dan ikan yang masuk itu pasti gede-gede. Itu cara dia, dan dia ini hari ini membeli hukum kita. Kalau saya sebagai korban, saya sebagai korban saya nggak usah perkarakan hukum, nanti ketemu aja, kita matiin aja dia. Ini kita dapat tontonan lagi berturut-turut nih. Sejak ada hukuman nihil, kemudian ada tuntutan 12 tahun, kemudian kemarin ada yang bebas lagi, sekarang bebas lagi. Ini luar biasa. Ya, jadi benar tadi yang barusan bicara itu, mungkin dia korban, jadi dia lebih baik membunuh orang itu mungkin saking emosinya. Jadi sebetulnya tanda tanya besar, ada apakah dengan hukum kita sekarang ini sehingga rakyat merasa tidak puas dengan segala keputusan hukum. Terima kasih. Begini, kalau HS mau bebas atau dipenjara, bagi saya sebagai nasabah, uang kami dikembalikan aja. Bebas mau penjara itu nggak ada masalah buat kami. Sudah pusing sama hukum Indonesia, masa uang 100 T menguap begitu aja. Ini kan negara hukum. Kalau perampok bisa bebas ya perlu tanda tanya, sudah bisa baca siapa di balik HS. Makanya kita minta Bapak Presiden Jokowi tolong turun tangan. Ini sudah tidak benar, efeknya investor asing tidak percaya Indonesia lagi kalau kayak begitu hukum Indonesia. Iya, ini berita seru lagi nih, Surya. Jadi saya kira itu kalau yang korban merasa tertipu punya, mereka kan ada perhimpunan. Mereka langsung bergerak untuk dilakukan banding melalui pengacaranya. Hukum kita kan masih memungkinkan untuk dibanding. Banding terus dengan bukti-bukti yang semakin banyak. Tetapi Anda yang jadi korban juga harus ingat, dalam kasus ini Anda juga dianggap sudah menikmati bunga yang tinggi.
Jadi ini juga pesan buat kita semua, jangan selalu tergiur dengan bunga tinggi. Indosuria itu saya tahu udah lama sekali, banyak teman-teman juga tawarin. Artinya banyak yang sudah menikmati bunga tinggi begitu lama. Jadi satu sisi kita mengatakan hukum sini tidak menunjukkan keadilan. Itu menurut saya betul. Nah, ketidakadilan sampai level yang sekarang keputusan pengadilan apa ya, saya nggak tahu. Itu langsung banding dengan tuntutan, banding terus. Kita masih ada jenjang hukum yang bisa lakukan. Lakukan ini untuk mencari keadilan supaya putusan hukumnya dianggap lebih adil. Tetapi Anda yang menjadi korban harus tahu, dan ini pembelajaran untuk masyarakat umum. Jangan tergiur dengan bunga yang ditawarkan tinggi, itu pasti ada risiko, sama seperti kita main saham. Saya kira gitu. Iya, jadi menurut saya ini kan ada ketidakadilan hukum. Jadi maksud saya itu mungkin di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum kita itu ada pasal-pasal seperti begitu. Namun secara hukum kewajaran dan hukum logika saja rugikan 20-an ribu orang 100 sekian triliun itu dari sisi itu sudah tidak masuk akal. Oleh karena itu membuka begitu banyak cabang besar-besar dengan sewa yang mahal-mahal di tempat-tempat lokasi strategis itu kan sudah melakukan sebuah ada upayanya gitu loh. Jadi niat awal itu yang Bapak Hakim itu harus mencari niat sama JPU, niat awalnya itu untuk melakukan kehidupannya itu demi apa. Jadi ditelusuri dari niat awalnya itu, bukan bahwa ini perdata tidak dulu, dan nasabah-nasabah yang merasa merugikan untuk mengajukan banding. Mungkin bisa jadi bukti-buktinya susah mereka menemukan, namun secara keadilan sosialnya itu dia pasti tidak bisa lolos. Terima kasih. Jadi kita lihat aja dari kasus Sambo yang Eliezer itu yang bilang hukumnya keberatan, tapi kan jaksa agungnya bilang nggak boleh ikut campur ya. Nah ini juga Pak Jokowi bukannya jahat sih, tapi nggak boleh ikut campur. Nah kasus Indosuria ini kalau menurut saya gini, yang paling penting diutamakan itu pengembalian aset atau uang nasabah dulu, dan itu yang paling penting kalau menurut saya ya. Masalah hukuman mau berapa aja tuh terserah hakim wajahnya lah, suka-suka mereka, kan nggak boleh diikut campurin oleh siapapun. Itu yang paling penting. Terus yang kedua selanjutnya, Pak Jokowi kalau memang OJK itu di bawah Pak Jokowi atau Bapak di bawah Pak Jokowi, tolonglah dipilih orang-orang yang benar. Karena tuh banyak kasus-kasus bukannya mereka itu nasabah itu bodoh, tapi katanya OJK udah bilang itu bagus, tapi kok tahu-tahu jadi penipu gitu. Itu di mana tuh caranya? Kok bisa ya orang gelapin uang dianggap perdata? Mana logikanya? Itu hakim, jaksa udah kenyang dah pasti ya. Jadi kenyang dengan uang maksud saya. Jadi kalau KPK mau cari mangsa, itu nggak usah jauh-jauh ke daerah-daerah lah. Di Jakarta udah banyak tuh hakim, jaksa ya. Pantau aja PT ATK apa ya, yang aliran dana-dana itu juga bisa pantau tuh uangnya dari kemana aja tuh. Ini nggak usah jauh-jauh tuh KPK, cari-cari di daerah. Ini di Jakarta sudah banyak banget nih hakim jaksa yang harus dipantau, disadap tuh, karena pasti bermasalah ya. Makanya hukum di sini ya seperti ini. Makasih. Ya kalau dibebaskan, kenapa harus dibebaskan? Kan udah jelas ada dugaan dia melakukan korupsi dan sudah bisa dibuktikan. Nah kalau dibebaskan agak sedikit aneh sih. Emang sebenarnya sih kalau bisa dilakukan seperti di China sana ya, maksudnya yang korupsi itu, mau itu korupsi di pemerintahan, di swasta, apapun bentuknya, namanya korupsi itu sudah menyengsarakan rakyat ya. Dalam arti kata harusnya dihukum mati gitu loh. Yang dilakukan mau cetung apa segala macam deh. Nah, harusnya itu seperti itu gitu loh. Jadi ada efek jerah gitu loh. Jangan merasa kasihan. Emang dia yang korupsi juga kasihan sama orang lain? Enggak kan, otaknya nggak ada yang korupsi itu. Makanya menurut saya ya kita juga harus berpikiran sama. Korupsi ya mati gitu aja hukumannya gitu loh. Itu harus diterapkan di Indonesia. Jadi jangan bilang ada belas kasihan atau segala macam lah. Kalau menurut saya sih. Ya, terima kasih. Kalau menurut pendapat saya, ya kita harus percaya sama hakim sebagai negara hukum. Kalau jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikan bahwa itu tindak pidana, nah itu siapa lagi yang bisa membuktikan?
Kalau ada yang bisa membuktikan bahwa itu bukan tindak itu bukan perdata tetapi pidana, ya dituntutlah si hakimnya kan, masih ada KPK dan lain-lain. Tapi kalau jaksa penuntut umum aja tidak bisa membuktikan, ya itu memang murni ya perdata. Ya kalau perdata ya kita serahkan kepada hakim. Kita harus percaya sama hakim kok. Kita tidak bisa hakim memutuskan sesuatu kita langsung menyalah-nyalahkan dia. Bagaimana? Jadi bagaimana, siapa yang mau, kalau begitu siapa yang mau menang? Buktikanlah semua. Kita Indonesia negara hukum, kita tidak usah menyalahkan siapa-siapa, tapi bukti-bukti itu sangat penting dalam suatu peradilan. Demikian. Saya pikir kasus ini sudah memenuhi syarat sebagai penipuan ya. Jadi jangan dianggap sebagai ini sebuah hukum perikatan perjanjian bisnis bersama, tetapi lebih kepada penipuan sebagaimana Indra Kents ataupun sebagaimana waktu itu terdakwa juga di Bandung itu siapa namanya yang YouTuber itu yang juga menghimpun dana. Karena pada prakteknya yang dilakukan Indosuria adalah crowdfunding, mengumpulkan dana dari nasabah dengan menjanjikan bunga yang tinggi dan diputarkan di bisnis yang lain, dan ternyata itu semua fiktif dan gagal sehingga uang ini hilang. Jadi jelas ini sebenarnya memiliki komponen pidana yang sama sebagaimana waktu itu ya oknum YouTuber yang mengumpulkan dana secara crowdfunding. Oleh karena itu sebaiknya memang para korban ini meminta kepada jaksa untuk dilakukan banding dari pengadilan negeri, mungkin bisa dinaikkan ke pengadilan tinggi Jakarta sampai ke Mahkamah Agung. Karena itu adalah hak para tersangka. Namun memang hati-hati sebagai masyarakat, kalau ada kelas-kelas training saham dan lain sebagainya itu hati-hati. Kadang-kadang awalnya manis, sebenarnya begitu di dalam kelas ditawarin crowdfunding, sebenarnya ini juga penipu yang belum ketangkap aja oknum-oknum ini gitu. Jadi hati-hati dengan janji-janji manis mereka. Mereka ini kumpulan orang yang banyak baca buku, tapi ujungnya mau nipu sebenarnya. Saya pikir ini juga sama ya. Jadi ini unsur penipuannya itu sejak awal itu sudah besar. Jadi kalau bisa lolos ya dia lolos, kalau tidak ketahuan. Namun begitu ketahuan, tetap saja itu kan niat pertamanya itu kan harus ditelusuri dulu. Oleh karena itu yang merugikan nasabahnya serta negara 106 triliun serta 20 ribuan nasabah itu harus dijerat hukum seberat-beratnya. Itu tidak mungkin kasus perdata biasa. Itu unsur pidananya itu sudah sangat besar sekali. Nah, ini hakim memang nasabah serta JPU harus melaksanakan banding ulang lalu sampai ke lembaga hukum yang lebih tinggi. Demikian, terima kasih. Itu penipuan dan merugikan banyak orang. Makanya jangan tergiur dengan tabungan-tabungan yang bunganya tinggi melebihi dari bank yang dijamin pemerintah. Itu susah kayak begitu. Jangan tertarik itu iming-iming kayak begituan. Belajar dari pengalaman dari dulu udah ada seperti kayak gitu. Ngapain taruh-taruh bunganya gede belum tentu itu benar itu kabur itu. Masa kabur dibilang bukan pidana perdata, mana bisa begitu, merugikan orang banyak, penipuan. Nanti kalau hukumnya tidak tegas dan jelas, pasti banyak lagi nanti bisa membangun kayak begituan lagi. Ya ada, menurut saya kalau dibilang perdata bingung ya. Kan kayak itu kan bukan membunuh orang atau apa, tapi kan ya misalnya orang yang punya dana pensiun gitu loh, dia masa tuanya nggak bisa kerja lagi. Nah itu bukan sama aja bikin orang mati juga gitu loh. Jadi kalau misalnya hukumnya menganggap itu bukan pidana, menurut saya harus ada ya undang-undang baru atau gimana gitu, harus direvisi. Dan menurut saya juga jangan mengantungkan ke hakim lah gitu loh. Hakim juga bisa salah, ada yang korupsi juga. Jadi kayaknya sistem kita ini kalau ngandalin cuma satu orang atau beberapa orang hakim memutuskan, kayaknya bisa salah ya, nggak objektif gitu menurut saya gitu aja. Ini kita sangat prihatin sekali. Ini hukumnya ini sudah, kalau ngomong kasarnya sudah mati sudah itu. Hati nurani orangnya hakimnya itu di mana itu? Jadi bukan kasus pidana perdata yang harus dipermasalahkan, keputusan hakimnya, pribadi hakimnya itu justru yang harus dipermasalahkan. Jadi harap ditinjau kembali
itu merugikan nasabah, pemegang polis itu sampai 20 ribuan orang. Itu nyawa mereka itu nggak tahu berapa orang yang sudah meninggal dunia gara-gara shock, gara-gara frustasi, gara-gara sedih, gara-gara keluarganya jadi berantakan. Ini kejahatan extraordinary. Jadi satu orang aja seperti begitu yang melakukan, rakyat Indonesia 270 juta, satu orang seperti itu, saya memang nyawa itu sama ya. Namun orang seperti begitu, kejahatan besar begitu itu tidak perlu hidup di Indonesia. Jadi hakim itu perlu meninjau kembali. Ya, saya tidak tahu bagaimana hukum di Indonesia ya. Itu kan dia menggelapkan dana sampai puluhan triliun kalau nggak salah ya. Itu kenapa dibebaskan begitu saja? Terus rasa keamanan kita misalnya menyimpan di mana gitu, itu jadi ya gimana kita yang punya investor atau yang punya duit kayak begitu? Jangan dalam hal ini hanya disalahkan ini apa nama tuh yang nasabah sebagai penyimpan. Ya kan pemerintah ini izin, adanya berdirinya itu. Saya nggak tahu hakim macam apa dia tuh bisa memvonis bebas. Iya, kalau saya sih cuma pikir begini, kalau dia dibebaskan ya hakimnya yang masuk gitu. Salah tuh, terima kasih. Iya, itu jadi memang benar sih, berdasarkan pidana. Yang salahnya nasabahnya, harusnya kalau mau investasi apa itu lihat-lihat dulu legalitasnya, dijamin apa enggak. Kayak kita naruh uang di bank, salah naruh di bank, banknya kolab, ya udah hilang duit kita. Oke, sekian. Ya, saya mendengar kabar vonis putusan ini ya cukup ironis juga ya, karena ini sudah melalui proses mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan putusan pengadilan. Nah, ini kan kerugian masyarakat selaku anggota koperasi itu kan yang saya baca bukan nominal atau nilai yang kecil, itu belasan triliun. Katakan dalam pertimbangan majelis itu kan yang saya baca di media bahwa ada perbuatan tapi bukan perbuatan pidana, itu perbuatan perdata. Lalu uang masyarakat selaku anggota koperasi belasan triliun yang gelapkan itu seperti apa? Nah, ini patut dilakukan evaluasi dalam proses peradilan kita. Ya, mudah-mudahan nanti upaya hukum kasasi dari kejaksaan bisa menjadi bahan pertimbangan oleh majelis hakim tingkat akhir atau kasasi, sehingga masyarakat selaku anggota koperasi yang menjadi korban bisa mendapatkan hak hukumnya dalam hal ini. Demikian. Ya, itu keputusannya aneh bin ajaib. Ya, luar biasa itu. Berani itu hakimnya. Tidak takut dia di penjara. Itu malah tidak terungkap, itu 106 triliun itu kemana larinya. Tidak ada yang berani nanya, itu 106 triliun itu bukan uang kecil. Tapi kemana, ke bank mana, larinya kemana, ke Singapura atau kemana, atau dibagi-bagi, itu nggak ada yang berani tanya. Itu aja tanggapannya. Terima kasih. Businessman Opinion, terima kasih yang sudah bergabung. Saya Mary Agustin.